Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu, selamat malam semuanya. Semoga kalian tetap baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Kali ini Vicky Tanaka akan menceritakan sebuah cerita mistis yang dialami oleh seorang penjual nasi di depan sebuah rumah sakit. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sobri, seorang pria yang berprofesi sebagai penjual nasi di depan rumah sakit. Cerita ini berdasarkan kisah nyata ketika dulu saya masih berjualan di sana. Ketika itu, saya ikut bos berjualan di sana itu sekitar tahun 2013 yang lalu. Bos saya sudah berjualan di sana sejak 2010. Cukup lama untuk sebatas UMKM walaupun itu baru 3 tahun. Kala itu yang berjualan bukan hanya kami, justru kami adalah salah satu penjual yang ada di sana. Sedangkan untuk penjual jenis nasi saja di sana ada 3 stand. Sisanya fotokopi dan beberapa makanan ringan serta warung bandrek. Saat itu posisi stand kami berseberangan dengan pintu masuk rumah sakit. Bisa dikatakan kalau posisi kami itu strategis dan juga mempunyai tempat yang cukup luas untuk kapasitas 20 orang yang makan di tempat. Dikarenakan posisi dan tempatnya yang cukup luas, kami menjadi tempat pilihan terbaik untuk makan siang, sore, ataupun malam. Karena kami di sana bukannya 24 jam, kecuali hari raya maka kami akan tutup. Itu juga dikarenakan karyawan seperti saya pulang kampung, kecuali si bos, karena ia memang orang sana. Rumahnya pun hanya 200 meter dari stand itu. Kala itu saya mendapatkan tugas untuk berbelanja bahan pokok di pasar, seperti sayuran dan beberapa lauk seperti ikan, ayam, udang, dan bebek. Memang itu menjadi rutinitas setiap minggunya. Sewaktu saya berbelanja, bos saya berjaga di warung sendirian. Saya berbelanja itu sekitar jam 12 malam. Karena memang pasar induk buka dari jam 10 malam sampai jam 10 pagi. Siangnya pasar akan sepi karena yang berjualan itu rata-rata bahannya dari daerah. Jadi sampai ke pasarnya malam hari. Ketika bos saya berjualan sendirian, di malam itu memang hujan sangat lebat. Jadi konsumen kami pun terasa agak sepi. Tepat pukul 2 dini hari saya pun kembali dari pasar, memakai mantel dan menaiki sebuah motor Tosa. Saya pun meletakkan semua barang di dapur. Lalu saya menegur bos saya yang sedang berjaga. "Rame bos," kata saya. "Sepi nih sob, hujan mungkin kali ya." "Ya udah kamu lanjut ya sama Bibi, saya pulang dulu," kata bos saya kala itu. "Iya bos," kata saya. Bibi di situ ialah orang yang membantu dapur sebagai tukang memasak. Saya pun berjaga di depan. Tak lama kemudian setelah hujan reda sekitar jam 2.30 dini hari, ada beberapa perawat yang keluar. Itu adalah pelanggan setia kami. Saya pun hendak menegurnya. Namun ia dan temannya seperti memandangi tempat saya, namun sama sekali tidak ada saya di matanya. Kenapa bisa begitu? Karena ia seperti orang yang datang ke warung tapi kecewa karena warungnya tutup. Mereka pun akhirnya pergi ke warung sebelah. Tanpa saya sadari, warung sebelah ternyata ramai sekali. Warung sebelah jaraknya agak jauh sih dari tempat saya, sekitar 20 meteran. Saya pun heran, masa nggak ada satupun yang singgah, kata saya. Lalu ada beberapa keluarga pasien yang datang dan masuk ke warung saya. "Mas, ada jual nasi ya?" "Ada mas, ini kan memang warung nasi. Itu ada tulisannya." "Oh iya iya, gak kelihatan mas, kirain di sini tempat fotokopi," kata mereka. Mereka pun akhirnya makan di tempat saya. Keesokannya saat saya mengantarkan makanan ke ruangan perawat karena ada callingan, saya pun membawa nasi yang sudah dalam kotak ke salah satu ruangan rumah sakit tersebut. "Permisi," kata saya sambil perlahan membuka pintu. "Oh iya mas, silakan masuk." "Wah, nasi sudah datang," ujar salah satu teman perawat yang berada di sana. "Mas, katanya semalam tutup ya?" Mereka bertanya sambil membuka kotak nasinya. "Enggak kok, buka," kata saya. "Oh, pindah stand kali ya," ujar salah satu temannya. "Enggak kok, buka mas." "Nah itu uangnya," kata perawat yang memesan nasi. Saya pun langsung keluar dari ruangan tersebut. "Aneh," kata saya, "semalam kan buka." Sambil berjalan keluar dari rumah sakit tersebut. Saya pun belum menceritakan hal ini kepada bos saya kala itu karena takut ada salah penyampaian. Ketika saya sudah berada di stand dan jam sudah pukul 11 siang, wah siap-siap nih bakalan rame, kata saya. Karena waktu itu cuacanya sangat cerah. Namun apa yang terjadi hingga pukul 1 siang dan jam istirahat pegawai maupun mahasiswa praktek habis, belum ada satu orang pun yang singgah. Ini aneh, kata saya, benar-benar aneh. Saya pun pergi ke dapur dan terpandanglah oleh saya dalam baskom tersebut ada berisi lauk pauk yang belum mendapatkan perut orang-orang yang lapar. "Ya ampun Bi," kata saya. "Ini aneh Bi, dari semalam orang-orang seperti tidak tahu jika kita buka.
Dan sampai sekarang saya berjaga di depan, tidak ada yang melirik ataupun melihat warung kita. Masa sih sob, katanya. Iya Bi, lalu pergilah kami ke depan. Oh sob, apa daya beli orang menurun ya, tanyanya. Lalu akhirnya kami berdua pun keluar dari warung untuk melihat kanan dan kiri. Semuanya tampak normal. Lalu Bibi pun melihat ke arah warung yang menjual nasi sebelah kami. Loh, di sana kok rame, kata Bibi. Tadi kamu lihat orang-orang lewat sini nggak sob? Enggak Bi, sepi. Tak beberapa lama bos kami pun datang. Ngapain sob, ujarnya. Ini aneh bos, benar-benar aneh. Saya pun masuk ke dalam warung bersama bos dan Bibi. Aneh kenapa, kata bos saya. Saya pun akhirnya menceritakan semuanya sejak dari semalam ketika hujan. Hahaha, bos saya pun tertawa. Itu biasa sob, namanya orang jualan. Tenang, kalian berdua gajian kok. Bukan itu bos, maksud saya. Nantilah bos akan tahu sendiri. Sejak hari itu sampai seminggu setelahnya, banyak barang dan lauk yang kami sedekahkan ke panti asuhan. Karena tidak ada yang membeli sama sekali. Bos saya pun yang awalnya menganggap enteng pun mulai gusar. Secara ini adalah lumbung penghasilannya. Tepat hari ke-8 saat itu kami masih ke panti asuhan. Untuk hari terakhir kami menyumbangkan lauk pauk dan nasi. Karena itu kan stok selama seminggu yang lalu. Ada seorang anak panti mungkin sekitar 6 tahun. Dia menangis ketika melihat kami. Ketika itu nangisnya sangat histeris. Dek, kenapa, kata saya. Bos saya pun yang kalap dengar bocah nangis malah kebingungan. Sob, kamu apain, katanya. Apain apanya bos, kita kan cuma lewat mau pulang. Lalu datanglah seorang wanita yang biasa dipanggil Umi dan menenangkan bocah tersebut. Bocah itu menunjuk-nunjuk kami. Katanya ada pocong di belakang om itu. Kami yang mendengar bocah itu menuding kami sebagai pocong, akhirnya kami pun berpandangan. Lalu kami pun izin pulang kepada pengurus panti. Ketika di perjalanan di atas Tosa, saya bilang kepada bos saya. Bos, kata saya, ngerti nggak? Iya sob, ngerti. Kita libur dulu besok, katanya. Kita tutup namun kita akan berada di dalam stand. Kok gitu bos, kata saya. Saya cuma mau mastiin, takut aja kalau itu fitnah. Ketika besok malamnya kami pun sudah stay di dalam. Kami di dalam seperti biasa ngobrol dan ngopi sambil sebat. Tak lama sekitar pukul 12 lewat, atap seng seperti ada yang menginjak dan membuat sebagiannya timbul ke dalam. Seperti sedang ditindih oleh benda berat. Lalu kami pun ke arah dapur untuk melihat lebih jelas. Karena itu di area dapur, saat kami mendongak ke atas, atap seng itu benar-benar terbenam ke dalam. Gak benar nih bos, kata saya. Lalu bos saya bilang, shh, sambil memberi isyarat. Saat kami pindah ke depan, kami melihat seseorang yang memakai masker sedang menyiram sesuatu di depan warung. Dan salah satunya menggali tanah, mungkin sedalam 1 cangkulan. Lalu mencampurkan sesuatu yang ada di dalam plastik hitam. Setelah diperhatikan, itu adalah sebuah tanah yang hitam agak basah. Bos saya menggelengkan kepala. Tak lama kemudian ada sesuatu di dapur seperti ada suara orang yang sedang menjilati sesuatu. Ketika kami ke belakang, di situ kami melihat sesosok makhluk yang menjilati semua barang dan sisa stok kami. Setiap yang ia jilati akan seperti ditumbuhi jamur. Namun jamur itu seperti menghilang setelah beberapa detik. Ketika makhluk itu sudah selesai dengan tugasnya, ia pun pergi menembus atap stand kami. Bos, kata saya, ini gimana? Yuk kita keluar sekarang. Bos saya pun menelpon seseorang yang ia kenal dan kami janjian di depan warung. Ketika orang tersebut sampai, ia pun sudah bisa merasakan sesuatu yang aneh. Mas Birin, katanya, boleh saya berbicara? Ini agak nyeleneh soalnya. Silakan mas, kata saya. Hus, kamu ini mas, ini Pak Ustadz, kata bos saya. Kita ke dalam saja, Tat. Nggak usah, saya mual kalau di dalam, ujarnya. Kita di luar saja. Ini sebenarnya ulah-ulah manusia kotor mas, kata Pak Ustadz tersebut. Siapa yang berjualan sama dengan punya sampean? Ada, kata bos saya. Ia berjualan di depan. Enggak, kata bos saya. Cuma tahu-tahu aja siapa yang punya. Sekarang kita ke sana, kata Pak Ustadz. Kami pun pergi ke sana dan mengamati dari jauh. Lalu tiba-tiba Pak Ustadz meniupkan sesuatu ke telapak tangannya dan diusapkan ke wajah kami. Di situ kami melihat warung nasi tersebut ramai oleh makhluk gaib dengan berbagai bentuk dan rupa. Dan ramai pula orang yang makan di sana. Sebenarnya ini adalah kebetulan yang dimanfaatkan. Pintu masuk rumah sakit memang sedang direnovasi, tapi bukan berarti semua pelanggan bahkan dan orang-orang tidak bisa melihat kami sama sekali. Lalu saya pun bertanya, apakah makhluk tersebut tidak mengetahui kita di sini, Pak Ustadz? Tidak, katanya, saya sudah memagarinya. Sekarang ayo kita kembali ke warung. Saat Pak Ustadz sedang melakukan pembersihan, ada sesosok makhluk yang mendatangi kami. Ia adalah sesosok pocong yang memiliki wajah yang sangat menyeramkan. Pocong itu ternyata muncul dari sebuah tanah galian yang sempat kami lihat. Saya ketika itu spontan mengatakan, siapa yang menyuruh kamu? Namun ia hanya diam saja. Lalu tak beberapa lama Pak Ustadz itu berkata,
Pocong ini berasal dari tanah kuburan, dan tanah yang digali sudah dicampur oleh tanah kuburan. Ternyata sebelum saya bertanya, Pak Ustadz sudah melakukan kontak batin. Setelah panjang lebar ia berbicara dengan Pak Ustadz, kami memang tidak mengerti apa yang diucapkan pocong tersebut. Ia berbicara seperti orang yang tidak memiliki lidah. Setelah selesai dengan Pak Ustadz, pocong itu pun menghilang. Itu beneran pocong Pak Ustadz? Tanya saya yang penasaran. Bukan, kata Pak Ustadz, itu adalah iblis yang mengambil rupa seperti pocong. Atas suruhan seorang dukun yang diminta oleh manusia. Manusia yang tamak yang menghalalkan segala cara agar nafsu duniawinya tercapai. Jadi gimana ini Pak Ustadz kelanjutannya? Pindah saja, kata Pak Ustadz, karena orang yang syirik dan dengki itu berada di sini. Takutnya jika sudah dibersihkan seperti ini, ia akan melakukan yang lebih jauh lagi. Seperti apa Pak Ustadz, kata bos saya. Bisa saja ia mengincar sampean ataupun keluarga sampean. Bukan lagi seperti ini atau batin yang diserang, takutnya sihir orang syirik itu akan menyerang lahiriah kita ataupun jasad kita. Setelah kami diberitahu oleh Pak Ustadz, esoknya kami pun masih tutup, sembari mencari tempat baru, dan kami melihat warung orang yang menjahati kami semakin ramai. Ada rasa kesal dan ingin membalasnya, namun Pak Ustadz waktu itu melarangnya. Kami pun akhirnya mengikhlaskan. Setelah 2 minggu lamanya kami tutup, kami pun membuka tempat baru. Walaupun sewanya besar, tapi alhamdulillah pelanggan yang dulu sempat hilang sekarang sudah datang. Dan ternyata mereka nyariin kita selama 3 minggu ini. Itulah kisah yang benar-benar mind blowing, gak masuk akal, tapi ternyata itu ada. Itulah kisah saya. Mungkin di tempat kalian juga ada yang seperti ini kasusnya. Jika ada yang mengalaminya, boleh komen ataupun share tips-tips agar pelaku usaha di luar sana bisa menangkal hal-hal seperti ini.